Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Tazaldi Denero dengan absen 11 kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 beserta hubungannya dengan matematika. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus corona? Jadi virus corona ini adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, bahkan bisa menimbulkan kematian, dan banyak orang yang terkena virus corona ini meninggal dunia. Selanjutnya, bagaimana penyebaran virus corona? Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui cairan dari mulut, makanya itu kita wajib menggunakan masker ketika berkeluaran. Sehabis itu, tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada benda-benda. Nah, misalnya orang itu batuk dan cairannya mengenai benda-benda dan benda tersebut dipegang oleh orang lain. Nah, maka pasti orang tersebut yang memegangnya terjangkit virus corona. Selanjutnya ada apa saja gejala yang dialami pasien virus corona. Gejalanya yaitu yang pertama ada demam, batuk, dan nafas menjadi pendek seperti kayak sesak nafas. CDC atau Control and Prevention percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus corona. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan. Jadi, apakah virus corona dapat dicegah? Apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus corona. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, Center for Disease Control and Prevention atau CDC, menyarankan Anda sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran. Akan saya bacakan. Yang pertama yaitu perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, dan setelah Anda buang ingus atau batuk dan bersin. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Hindari menyentuh wajah sebelum Anda mencuci tangan, terutama seperti kayak di mata atau hidung, alat-alat organ seperti itu. Habis itu hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Tinggal di rumah jika Anda sakit, tidak boleh keluyuran. Habis itu tutupi mulut Anda saat batuk dengan seperti ini, atau lebih baik dengan tisu kalau ada. Perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perabotan rumah Anda dengan seperti kayak disinfektan atau disemprotkan. Habis itu, bisakah pasien virus corona sembuh? Belum ada pengobatan antivirus untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit virus corona. Para pasien perlu mendapatkan perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya. Tetapi mungkin sekarang sudah ada penyembuhannya, sudah bisa dibuat oleh Cina. Sehabis itu ada hubungan COVID-19 dengan matematika ya, saya akan menjelaskan. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu penting yang digunakan untuk memprediksi penyebaran virus corona di seluruh dunia. Tentunya prediksi tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar perluasan sehingga memudahkan upaya penanganan. Salah satu penelitian penting yang sempat dianggap remeh oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Agus Terawan, adalah
penelitian matematik yang dilakukan oleh sekelompok peneliti di Universitas Harvard. 5 peneliti dari Harvard ini melakukan riset terhadap penyebaran COVID-19 atau virus corona yang awalnya ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Model penelitian yang digunakan adalah model regressi Poisson dengan menghitung jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di luar daratan Cina terhadap jumlah penerbangan internasional langsung dari bandara Wuhan ke negara lain. Model regressi Poisson adalah salah satu bagian dari mata kuliah statistika matematika yang sempat dipelajari oleh penulis pada saat proses menjalankan studi S1-nya, yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu dengan syarat apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Selain itu, model ini juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas maupun volumenya. Habis itu ada kembali pada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Harvard. Salah satu hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang terinfeksi virus. Bahkan para peneliti mengatakan bahwa Indonesia seharusnya sudah terinfeksi virus corona. Sejatinya berdasarkan cara penyebaran virus corona, tanpa penelitian ini juga kita harus percaya bahwa penyebaran virus corona di Indonesia sudah ada pada saat wabah virus corona sudah merebak di Wuhan dan berhasil menjangkiti ke beberapa negara. Yang paling parah sekarang sudah mulainya Amerika Serikat, itu sudah paling banyak dan disusul oleh Italia dan berbagai negara-negara lainnya. Habis itu, namun perlunya sebuah penelitian atau riset yang tidak terkesan menggiring sebuah opini untuk meresahkan masyarakat, tetapi didasarkan pada data dan fakta yang diolah dalam sebuah kerangka teori yang sudah dipercaya dari tahun ke tahun. Setelah Indonesia dinyatakan positif corona dan meningkat begitu cepatnya, Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung atau ITB juga melakukan sebuah pemodelan matematika untuk memprediksi laju penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Para penelitian menggunakan Richard Survey atau kurva Richard dan metode least square dalam ilmu statistik matematika dengan memasukkan berbagai laporan data kasus COVID-19 secara akumulatif dari berbagai negara seperti Cina, Iran, Italia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ya, jadi seperti itulah pengertian COVID-19 beserta hubungannya dengan matematika. Jadi seperti itu saja video yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dari saya.